Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Bengkle dan teman-teman. Semua sehat nggih? Alhamdulillah. Nah, di sini saya akan melaksanakan diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Bengkle ya. Ini adalah tugas dari modul 1.4 mengenai budaya positif. Sebagai tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Boyolali. Nah, Bapak Ibu, salam dan bahagia ya. Ini adalah salam yang tentunya tidak asing lagi bagi kami para calon guru penggerak angkatan 8. Semoga kita selalu berbahagia ya dan bisa selalu melaksanakan tugas dan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Nah, latar belakang dari kegiatan saya ini yaitu pentingnya membangun budaya positif di sekolah ya Bapak Ibu ya, sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, agar nantinya murid-murid memiliki karakter kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Peran seorang guru sangat diperlukan dalam menciptakan sebuah karakter untuk menciptakan disiplin positif yang akhirnya membudaya menjadi sebuah budaya positif. Namun, seorang guru tidak bisa sendiri, tetapi berkolaborasi dengan semua pihak yang ada di sekolah dan saling bersinergi. Nah, untuk pertanyaan pemantik yaitu kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak ya mengenai pertanyaan yang pertama ini. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju apa tidak Bapak Ibu? Ya, ada yang bilang setuju, ada yang tidak ya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Apakah pemberian hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah setuju dengan pernyataan ini? Nah, untuk lebih jelasnya nanti Bapak Ibu bisa mengikuti diseminasi ini dengan baik. Nanti Bapak Ibu akan tahu, oh mana ya, kok jawabannya yang benar itu apa ya sebenarnya, seperti itu ya. Apakah hukuman, pemberian penghargaan atau reward kepada anak itu apakah bisa mendisiplinkan anak atau meningkatkan motivasi belajar anak, seperti itu ya Bapak Ibu. Mari kita ikuti kegiatan ini dengan baik secara bersama-sama. Selanjutnya, nah di sini saya mau bertanya nih, apa itu budaya positif di sekolah? Kira-kira apa itu ya budaya positif di sekolah itu? Nah, ada yang mau menjawab? Monggo silakan. Nah sekarang ini apa itu budaya positif di sekolah? Nah, budaya positif di sekolah itu apa? Kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa mau menjawab apa itu budaya positif di sekolah? Mau mencoba menjawab siapa ya? Oh ya, monggo silakan Bu Ina raise hand. Monggo silakan Bu Ina. Terima kasih Bu Ratih atas waktunya. Nggih. Budaya positif Ibu nggih. Nggih. Budaya positif itu adalah pembiasaan-pembiasaan yang ada di sekolah Ibu. Ya contohnya seperti pembiasaan masuk kelas dengan berbaris, kemudian sholat duha, dan juga itu Bu, sholat berjamaah saat duhur, dan juga 5S Bu, senyum, salam, sapa, sopan santun. Nah, yang kita menerapkan budaya positif itu secara keseluruhan dan berkesinambungan gitu Bu. Jadi nanti lama-kelamaan akan menjadi budaya yang positif bagi sekolah kita. Seperti itu Bu. Wah, bagus sekali Bu Ina. Sangat jelas sekali pemaparannya ya tentang budaya positif di sekolah Ibu. Sangat menginspirasi bagi kami dan benar sekali budaya positif itu pokoknya yang tentang
kegiatan-kegiatan kita yang patut diteladani, dicontoh, dan selalu ditanamkan pada peserta didik. Seperti itu ya Ibu ya. Nggih, Bu. Itu kan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mempelajari konsep utama modul budaya positif. Nah, di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai universal. Kemudian ada motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Untuk pembelajaran yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini perubahan paradigma belajar Bapak Ibu. Zaman dahulu di situ ada pendidikan zaman kolonial Belanda ya. Nah, di situ rakyat itu hanya diajari berhitung, menulis, membaca, itu seadanya dan untuk kepentingan kolonial Belanda. Kemudian pendidikan itu berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Nah, untuk pendidikan paradigma baru, di sini pendidikan berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Nah, di sini kita mempelajari pembelajaran dengan paradigma baru, Bapak Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Nah, sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini pembelajaran paradigma baru itu profil pelajar Pancasila itu Nah, di sini di dalam profil pelajar Pancasila, nah di situ ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, selanjutnya ada bernalar kritis, berkolaborasi, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, itu adalah profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk selanjutnya, selanjutnya Bapak Ibu, mari kita lakukan kegiatan cobalah buka. Bapak Ibu bayangkan tentang perubahan paradigma berikut ini ya. Misalnya itu Anda adalah A ya, Anda itu adalah A, Bapak Ibu itu adalah A ya. Tugas Bapak Ibu nanti mengepalkan salah satu tangan. Nah, mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba nanti Bapak Ibu bayangkan bahwa Bapak Ibu itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan. Nah, nanti Bapak Ibu itu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Karena begitu pentingnya untuk kehidupan. Nah, tugas dari rekan Bapak Ibu, nanti temannya yang B,
itu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan. Nah, teman-teman Bapak Ibu yang B itu boleh membujuk, boleh menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda itu. Nah, cobalah lakukan kegiatan itu ya di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Jadi Bapak Ibu, kira-kira apa yang akan dilakukan Bapak Ibu jika Bapak Ibu itu mengepalkan tangan dan di dalam kepalan tangannya itu ada sesuatu yang sangat berharga dan ada orang lain atau teman Bapak Ibu itu yang ingin membuka kepalan tangan Anda itu. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Nah, seperti itu ya. Kira-kira apa? Nah, dalam kegiatan ini nanti Bapak Ibu itu sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol anak atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan itu siapa yang memegang kendali. Nah, jadi kita harus tahu ya. Monggo silakan dijawab. Adakah yang bisa mau mencoba menjawabnya? Ya, monggo Bu. Silakan. Iya Bu, terima kasih atas waktunya. Saya coba menjawabnya ya Bu ya. Nggih. Dalam kegiatan cobalah buka ini, berarti yang memegang kendali atau kontrol itu kita sendiri ya Bu nggih. Iya. Jadi yang memegang kontrol dan kendali itu ya kita sendiri. Kita bisa mengontrol diri kita sendiri seperti itu Bu. Iya. Sama halnya kan kita sebagai guru nggih. Kita adalah pemegang kendali bagi murid kita. Walaupun mereka itu harus merdeka nggih, kita harus memerdekakan mereka dalam belajar tanpa paksaan, tetapi tetap kitalah yang akan menuntun dan juga mengarahkan mereka ke hal-hal yang positif. Seperti itu berarti. Oh iya, bagus Bu. Terima kasih atas jawabannya. Nah, benar sekali dalam kegiatan cobalah buka ini yang akan saya lakukan kalau misalnya Ibu betul sekali Ibu Ina tadi tetap mengepalkan tangan. Saya pun juga seperti itu karena dengan sekuat tenaga saya akan mempertahankan kepalan tangan saya itu dari bujukan orang lain karena di dalamnya itu terdapat hal yang sangat penting ya Bu Ina ya. Yang sangat penting, yang sangat berharga dalam hidup kita ya. Yang memegang kendali pun atau kontrol itu untuk membuka dan menutup tangan kita sendiri. Jadi memang kalau itu sesuatu yang sangat berharga dan penting ya harus kita pertahankan dengan bagaimanapun caranya seperti itu. Oke, ya. Ya, setuju nggih. Nah, dalam kegiatan cobalah buka, nah yang akan saya lakukan contohnya kalau saya sendiri ya, yang akan saya lakukan itu tetap mengepalkan tangan saya. Nah, saya akan tetap mengepalkan tangan saya sekuat tenaga. Karena itu ya, sekuat tenaga saya akan saya pertahankan kepalan tangan saya itu dari bujukan orang lain. Ya walaupun itu dihardik, misalnya dirayu-rayu, dipuji-puji, diiming-imingi, apapun, tapi kalau itu adalah sesuatu yang sangat penting, sangat berharga, tetap akan saya pertahankan. Nah, karena di dalamnya itu tadi terdapat hal yang sangat penting dan sangat berharga dalam hidup saya yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan adalah diri saya sendiri. Jadi memang yang mempunyai kendali, mengkontrol, membuka menutup kepalan tangan itu adalah saya sendiri seperti itu, Bapak Ibu. Apakah setuju dengan pendapat ini? Ya, setuju. Oke. Nah, selanjutnya, sekarang tentang disiplin positif. Manakah yang lebih tepat, Bapak Ibu? Disiplin positif, disiplin merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain
untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian disiplin merupakan sesuatu cara untuk mengontrol diri, menguasai diri, untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, itu mana yang lebih tepat kira-kira? Disiplin itu bagaimana? Apakah disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan? Ataukah disiplin sesuatu cara untuk mengontrol diri, menguasai diri, untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai? Nah, tentunya Bapak Ibu, tidak hanya disiplin itu sesuatu yang harus kita atau dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, tidak hanya itu saja, tapi disiplin itu sesuatu yang cara untuk mengontrol diri kita, menguasai diri kita untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nanti nilai-nilai itu kita akan pelajari untuk slide selanjutnya ya. Bapak Ibu, kita akan memperdalam nilai-nilai disiplin positif ini. Nah, Bapak Ibu sebagai guru, sebagai pendidik, tujuan kita itu apa ya? Nah, tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal di sini yang dimaksud, dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, seperti itu. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Nah, seperti itu. Itu adalah disiplin positif. Cara penerapannya itu menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Nah, Bapak Ibu, disiplin positif itu akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nah, kebajikan apa? Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal itu ada banyak ya, Bapak Ibu. Nanti kita akan pelajari bersama. Di sini nanti pada muaranya nanti itu akan membawa kita menuju tujuan, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, itu tadi kan ada nilai-nilainya yang profil pelajar Pancasila. Itu nanti kita juga bisa mencapai itu semua dengan menerapkan disiplin positif. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal itu ada apa saja ya? Nilai-nilai kebajikan universal itu ada apa aja? Ini saya mau tanya, nilai-nilai kebajikan universal itu ada apa saja ya? Coba, apakah ada yang ingin menjawab nilai-nilai kebajikan universal? Apakah ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Terima kasih Bu. Saya coba menjawab deh Bu Rate. Nanti kalau ada kekurangan bisa ditambahi Bu Rate dan teman-teman ya. Oke, silakan. Nilai-nilai universal itu adalah nilai-nilai yang kita yakini Bu. Oh ya. Dan itu semuanya bermuara ke profil pelajar Pancasila.
ada 6 dimensi nggih Bu nggih. Ya, Ada 6 dimensi. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, ada mandiri, ada kreatif, berpikir kritis, gotong royong, dan yang terakhir berkebinekaan global. Nggih. oh ya. Ya, Makan Bu benar Rate. sekali. Ya, benar sekali. Itu nilai-nilai kebajikan ya, yang terdapat atau dikenal di dalam profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernara kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Benar sekali, Bu. Wah, sangat luas sekali wawasan Bu Ina ya tentang nilai-nilai kebajikan universal. Oke, teman-teman. Nah, kita sekarang ke motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi itu apa ya, teman-teman? Adakah yang ingin memberikan sharingnya tentang motivasi? Pengertiannya itu apa ya? Motivasi itu apa ya? Kira-kira apa? Coba. Ya, monggo Bu Ina, silakan. Ini teraktif sendiri ya, pesertanya. Mohon maaf karena ya Bapak Ibu guru yang lain mungkin terkendala sinyal jadi Bu Ina sangat semangat. Terima kasih Bu Ina, monggo partisipasinya sangat Sama-sama Bu dibutuhkan. Rate. Ya, terima kasih waktunya Bu Rate ya. Nggih, Nanti bisa ditambahkan teman-teman yang lain dan juga ditambahkan Bu Rate sendiri nggih nanti nggih, nggih, nggih. nggih, nggih. Ya, menurut saya Bu Rate motivasi ya. Motivasi itu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu Bu Rate. Oh ya, benar sekali ya. Bahwa motivasi itu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, betul. Di situ ada motivasi, ada eksternal sama internal. Kira-kira untuk motivasi eksternal itu contohnya apa, teman-teman? Langsung saja tidak apa-apa. Langsung jawab, tidak harus raise hand dulu. Biar semangat. Silakan. Motivasi eksternal seperti itu, Bu. Kalau dikasih penghargaan Iya. atau hadiah dari guru, ngoten. Oh ya. Lalu? Kemudian motivasinya diberi hukuman, Bu. Biar tidak diberi hukuman, Bu. Berarti menghindari ketidaknyamanan atau biar tidak dihukum. Nah, Jadi ya. dia ya, Ya, itu tadi. Itu motivasi ya, motivasi. Kalau ya. motivasi internal bagaimana nih? Motivasi internal berarti kan kalau eksternal itu dari orang lain. Nggih. Kalau internal berarti itu motivasi yang sendiri. Ya, Ngoten, Bu? iya, sangat luas sekali pandangan Bu Ina. Teman-teman ini jadi tertegun semua ya. Iya, motivasi eksternal itu dari orang lain, kalau internal dari diri sendiri. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu termasuk motivasi eksternal. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu motivasi eksternal. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri itu motivasi internal, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini ada hukuman, ada penghargaan ya. Hukuman itu contohnya menyakitkan, murid merasa takut, tidak nyaman, rendah diri, membenci peraturan. Sedangkan kalau penghargaan itu merusak hubungan atau iri, mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, sistem ranking itu juga termasuk konsep disiplin dengan identitas gagal. Selanjutnya, di sini ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini ada konsekuensi sama restitusi, nggih. Konsekuensi itu penguatan jangka pendek. Contohnya apa saja? Contohnya di sini penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, konsekuensi. Murid menghormati peraturan,
kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan kalau restitusi di sini, nah di guru penggerak ini ada ilmu baru yaitu tentang restitusi. Nah, di restitusi ini murid itu bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah. Jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang meyakinkan harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit, itu jelas hukuman ya. Fisik maupun hati. Dalam jangka waktu lama, anak membenci kedisiplinan. Kalau dihukum pasti anak itu jadi membenci disiplin. Kebanyakan seperti itu. Kemudian hukumannya itu karena paksaan juga. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai itu biasanya masuk ke hukuman. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Konsekuensi, anak menghargai disiplin, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar mematuhi peraturan. Selanjutnya, contoh kasus murid tidak mengerjakan PR. Itu kalau hukuman, guru menghukum murid untuk berdiri di depan kelas selama pembelajaran berlangsung. Guru marah sehingga murid takut. Apakah di sekolahan Bapak Ibu itu masih menerapkan kalau murid tidak mengerjakan PR, guru menghukumnya? Apakah masih ada ya? Masih ada, Bu. Oh, masih ada. Oh ya, nanti kita akan belajar bagaimana caranya supaya itu kita tidak semata-mata langsung menghukum murid. Kita bisa belajar dari kesalahan anak. Kesalahan anak itu tidak harus selalu dihukum Bapak Ibu. Kita harus menerapkan segitiga restitusi dengan cara menanyakan keyakinan kelas. Kita bisa membantu murid supaya memecahkan masalah. Solusinya bagaimana biar anak-anak itu tidak mengulangi tidak mengerjakan PR lagi seperti itu. Jadi mereka biar bisa menyelesaikan masalah dengan caranya. Seperti itu guru menuntun, membantu siswa menemukan solusi dari permasalahannya itu. Seperti itu. Jadi guru itu jangan langsung marah-marah, bentak-bentak terus malah kok bocah nangis wedi mangkat sekolah gitu ya. Jadi kalau bisa guru itu harus menjadi temannya, teman curhat. Nanti diajak bicara di empat mata seperti itu ya Bu Ina, biar tidak langsung menghukumnya, mesake. Mosok panggara PR di PP ning lapangan. Wah, sesuk langsung lapor karo ibuke ora mangkat sekolah. Ya, Seperti Bu, itu ya. siap, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Nggih, nggih, nggih. Nah, di sini coba di sini di layar ini ada hukuman atau konsekuensi. Ini nanti masuk hukuman atau konsekuensi ya, teman-teman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi ya? Hukuman, Bu. Hukuman, ya, bagus. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bagaimana? Lari mengelilingi lapangan basket. Hukuman. Ya, lari mengelilingi lapangan itu hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali misalnya ya dia. Karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Bagaimana ini? Diminta push up. Hukuman, Bu. Iya, betul, hukuman. Pokoknya yang menyakiti, merasa murid itu sakit, tersakiti itu termasuk hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Bagaimana? Konsekuensi. Ya, konsekuensinya menggantikan kertas tugas. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya, Karena membersihkan konsekuensi. Ya. Membersihkan tumpahan air tadi. Apa tadi? Membersihkan tumpahan air. Iya, karena membersihkan tumpahan air konsekuensi. Iya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah.
karena tidak mengenakan sepatu hitam. Bagaimana itu? Hukuman. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi, Bu. Ya, benar sekali. Ternyata sudah banyak yang paham ya. Jadi di sini mencatat 100 kali itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Mesake ya. Mengelilingi lapangan basket separuh ya wis kesel, cuma nekon 2 kali. Nah, ya langsung bocah iku nangis. Ya, termasuk hukuman. Murid diminta push up 15 kali, hukuman juga. Sekarang tidak boleh seperti itu ya Bapak Ibu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian, nah itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan, basket 2 kali, nah itu termasuk konsekuensi. Selanjutnya, nah kita akan belajar tentang keyakinan kelas ya teman-teman. Pembelajaran yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Bisa dijawab teman-teman, adakah yang ingin menjawab mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas saja? Monggo silakan. Silakan Bu Ina. Coba ya, Bu ya. Nggih. Kalau peraturan kelas itu biasanya kan peraturan yang dikumpulkan dari apa itu? Dari anak-anak, dari Ya. anak-anak, ya kan, peraturan kelas itu biasanya masih dalam kalimat yang negatif, Bu. Iya. Jadi nanti kita ubah kalimat negatif itu menjadi kalimat yang positif. Ya, dan nantinya kita akan mencari keyakinan kelas yang ada pada kalimat positif tadi. Begitu, Bu. Ya, ya benar. Di sini keunggulan dari keyakinan kelas itu tindak lanjutnya ya, tindak lanjutnya supaya keyakinan kelas itu kan diubah menjadi kalimat positif. Misalnya kalau pelaturan kan dilarang dilarang merokok, misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Berarti kan harusnya kalau keyakinan kelas jagalah kebersihan. Seperti itu jadi diubah menjadi kalimat positif. Kemudian kalau peraturan kelas di situ kan peraturan biasanya itu peraturan dari guru dibuat guru zaman dulu kan pasti seperti itu. Peraturan itu mesti yang membuat guru murid tinggal menaati seperti itu ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah hasil dari kesepakatan kelas yang ditawarkan guru, yang di sharing bersama murid dan guru, itu membuat kesepakatan apa, dan dari kesepakatan-kesepakatan kelas itu dibuatlah sebuah kalimat positif yang berdasarkan nilai-nilai disiplin positif yang terbentuk kemudian menjadi sebuah keyakinan kelas yang harus dipatuhi secara bersama-sama. Seperti itu ya. Jadi beda antara peraturan dengan keyakinan kelas itu beda. Keyakinan itu berarti bersumber dari diri kita, dari diri murid sendiri untuk meyakini kalau itu nilai-nilai itu penting dan harus kita terapkan di kelas. Seperti itu nggih. Ya, Bu. Selanjutnya, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Contohnya peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya itu tanggung jawab. Kita harus tanggung jawab gitu. Kalau peraturan dilarang mengganggu orang lain itu kan kalimat negatif. Diubah jadi positif menjadi menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu kan peraturan. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain berkomitmen. Peraturan lagi dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu kan peraturan. Kalimatnya negatif. Nah, itu keyakinan kelasnya itu yaitu tentang kesehatan. Seperti itu ya. Selanjutnya,
salah satu langkah untuk mewujudkan disiplin positif di kelas yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Apakah setuju dengan pendapat ini bahwa salah satu langkah mewujudkan disiplin positif itu dengan membuat keyakinan kelas? Apakah setuju? Setuju, Bu? Ya, setuju. Jelas ya. Karena keyakinan kelas itu sangat penting kita terapkan di kelas. Nah, langkah pembuatan keyakinan kelas itu seperti apa? Nah, yang pertama itu menggali peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mengubah peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Yang ketiga, mencari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan dari peraturan yang telah dibuat. Yang keempat, itu ya, kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Tampak seperti atau tidak seperti. Yang kelima, kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Tugas guru dan tugas murid. Yang terakhir, penandatanganan keyakinan kelas. Jadi murid, guru itu kalau udah membuat keyakinan kelas, biar sah, biar resmi, kita bawahnya bubukan tanda tangan. Biar keren gitu ya teman-teman. Biar biar murid-murid itu tahu kalau kalau sudah ditandatangani berarti ini sudah sah menjadi kesepakatan bersama tentang keyakinan kelas kita yang harus ditaati bersama. Nah, ini adalah dokumentasi keyakinan kelas 6 yang sudah saya terapkan di SD Negeri 1 Bengle. Kira-kira di tempatnya Bapak Ibu apakah sudah menerapkan keyakinan kelas juga? Kemarin sudah mencoba, Bu. Sudah mencoba membuat, Bu. Oh iya, bagaimana kira-kira murid-murid dalam mencoba membuat keyakinan kelas itu apakah mereka perasaannya bagaimana setelah dia itu membuat keyakinan kelas? Kebetulan saya kan di kelas 1, Bu. Nah, pada waktu itu anak-anak kan saya tanya ya, soal peraturan kelas ini, kita akan membuat peraturan kelas, kita akan membuat keyakinan kelas. Lah, karena masih kelas 1, mereka masih bingung, Bu. Oh Masih iya, bingung, keyakinan kelas itu apa gitu kan. Nah, kemudian ya karena masih kelas 1, belum lancar baca dan tulisnya. Jadi kemarin kalau di tempat saya buat dulu, Bu. Saya buat dulu beberapa peraturan-peraturan yang saya ambil dari peraturan yang tahun kemarin. Kemudian saya bacakan dan saya tawarkan ke anak-anak. Contohnya kemarin itu saya peraturannya dilarang membuang sampah sembarangan. Gimana anak-anak? Setuju tidak peraturan kita? Gitu kan saya tawarkan. Setuju, Bu. Lah, kemudian lagi tidak boleh datang terlambat. Nah, setuju tidak anak-anak dengan peraturan ini? Anak-anak bilang setuju, Bu. Lah, kemudian anak-anak itu maju, Bu, untuk menempelkan peraturan-peraturan yang mereka sepakati tadi. Maju ke depan, ditempelkan di papan tulis. Nah, kemudian saya bersama anak-anak itu menyortir, Bu. Kan ada kalimat-kalimat yang negatif, nggih. Kemudian kami ubah menjadi kalimat-kalimat yang positif. Contohnya tadi tidak boleh datang terlambat. Jadi kita sortir, kita ubah menjadi kalimat positifnya menjadi berangkat lebih awal. Seperti itu. Kemudian tadi ada tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya membuang sampah di tempat sampah. Nah, kemudian setelah itu, setelah kami mengubah peraturan dari kalimat negatif menjadi kalimat positif, kemudian kami mencari nilai-nilai kebajikannya, Bu. Kan tadi contohnya membuang sampah di tempat sampah. Berarti nilai kebajikannya kedisiplinan, gitu, tanggung jawab. Bisa nggih, Bu, nggih? bisa Bisa itu ya, nggih? benar Oh ya. sekali ya. Datang ke sekolah lebih awal. Nah, nilai kebajikannya kedisiplinan, bisa juga komitmen. Ya, seperti itu, Bu. Kemudian dari situ kita mendalami lagi dari keyakinan kelas yang peraturan kelas yang telah kita sepakati tadi, kita sortir menjadi
tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kalau yang contohnya peraturan kelas datang lebih awal, berarti tampak sepertinya anak-anak datangnya lebih awal, dan tidak sepertinya mereka berarti datangnya terlambat. Iya, benar. Nah, kemudian di kegiatan selanjutnya kita berdiskusi, Bu, tanya jawab, Bu. Kemarin saya tanya apa tugas guru dan apa tugas murid. Lah, saya tanya apa tugas guru nggih? Nah, tugas guru mengajar, Bu Guru. Lah, kemudian ada yang bilang ngajari anak-anak. Nah, seperti itu, Bu, kemarin itu. Kemudian saya tanya lagi ke anak-anak, kalau tugasnya guru mengajar, berarti tugasnya anak-anak apa? Tugasnya murid apa? Mereka jawabnya belajar, Bu, terus mengerjakan PR. Nah, seperti itu, Bu. Nah, setelah semuanya sepakat dengan keyakinan kelasnya, kemudian harusnya penandatanganan nggih, tapi karena kelas 1 belum bisa, jadi kemarin saya ajak mereka foto bersama saja, Bu. Oh iya. Itu, Bu, pengalaman dari saya kemarin di kelas 1 untuk membuat keyakinan kelas. Iya, luar biasa sekali ya Bu Ina, sangat runtut sekali dan lengkap. Penjelasannya sangat jelas sekali, komplit ya. Jadi memang di kelas 1 untuk mengantisipasi tidak bisa tantangan itu dengan cara foto bersama. Nah, itu semuanya di kelas kita semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 pasti senang sekali, Bu. Kalau disuruh foto bersama gurunya itu malah senang selfie malahan daripada tanda tangan. Tapi ya itu untuk memantapkan saja dari keyakinan kelasnya itu bisa digunakan tantangannya. Mungkin bisa diajari Bu muridnya, mungkin dikasih Latin atau apa, A misalnya depannya A dikasih huruf Latin seperti itu. Mungkin Oh nanti iya, lama-lama juga bisa nanti. Mungkin baru semester 1 ya Bu, nanti kalau udah iya, semester 2 insya Allah bisa lah. Nah, ya, Bu. ya, tapi Iya. bagus sekali tadi pemaparannya Bu Ina tentang keyakinan kelas di kelasnya itu sangat memotivasi kita sebagai guru untuk lebih apa ya membuat keyakinan kelas itu ya bisa dari kelas 1 pun bisa ya Bu ya, tidak harus dari kelas atas seperti itu. Selanjutnya, nah di sini keyakinan kelas 1 di SD Negeri 1 Mengli. Nah, di sini juga sama tadi yang sudah dipaparkan Bu Ina tadi. Berangkat sekolah tepat waktu itu berarti kedisiplinan. Mengerjakan tugas yang diberikan guru itu tanggung jawab. Memanggil nama teman dengan nama asli berarti harus menghormati orang lain. Meminta izin jika ingin meminjam barang teman itu jujur. Kemudian mengembalikan barang pinjaman itu termasuk tanggung jawab. Nah, pembelajaran yang keempat itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 kebutuhan dasar manusia itu ada apa saja? Ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Tentunya ini merupakan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang kalau dipenuhi itu menjadi kepuasan bagi manusia itu sendiri. Nah, sekarang 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol itu ada apa saja ya? Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, pemantau, dan juga ada manajer. Nah, kira-kira dari kelima ini, posisi kontrol ini, kira-kira mana teman-teman itu sebagai posisi kontrol yang mana? Kira-kira ya, yang mana? Apakah penghukum sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Sebelum kita ke slide berikutnya. Saya ya, Bu ya. Ya, monggo. Ya, saya pernah menjadi yang posisi penghukum juga pernah, Bu. Oh ya. Membuat rasa bersalah juga pernah. Terus pemantau juga pernah, Bu. Oh Tapi ya. mungkin ya Oh ya. belum ke posisi yang manajer, Bu. Oh Artinya ya. belum. Ya, ya, Dulu ya. belum. Okay. Ya.
mungkin itu yang ke sebagian besar guru itu posisi kontrolnya masih cenderung ke penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau ataupun teman. Nah, kita belum menerapkan posisi sebagai manajer. Nah, dalam pembelajaran ini kita harus sebagai guru itu sebaiknya mampu memposisikan diri kita sebagai seorang manajer yang mana kita bisa memposisikan diri kita itu tidak tidak semata-mata kita itu menyalahkan anak kalau dia itu salah. Kita harus bisa memposisikan diri kita, mengontrol murid supaya bisa menyelesaikan permasalahan dengan bantuan dengan caranya sendiri, tentunya dengan bantuan kita, seperti itu ya. Nah, Mbak video ini kayak diputer. Oh ya. Nah, ini teman-teman, saya akan putarkan sebuah video tentang 5 posisi kontrol. Silakan perhatikan ya. Proses perjalanan seorang pendidik agar dapat Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, Kurang kita akan keras membahas itu, Bu. tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu Ya, Bu, adalah sudah. 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu.
Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, itu tadi adalah 5 posisi kontrol ya. Di situ tadi ada posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Tentunya mana yang ideal menurut kita sebagai guru itu yang ideal supaya membantu siswa memecahkan masalah, kira-kira yang mana ya? Yang manajer, Bu. Iya, Betul yang tidak, Bu? manajer. Jelas sekali ya yang manajer, karena sebagai seorang guru, sebagai seorang manajer, kita juga harus memposisikan diri kita supaya kita itu tidak semata-mata kalau anak salah itu dihukum, kemudian kita jadi kayak membuat merasa bersalah anak itu. Kemudian kalau bisa itu kita harus menjadi seorang manajer, memposisikan diri kita sebagai teman. Kemudian kalau kita bisa menerapkan dengan cara menerapkan segitiga restitusi, yaitu dengan cara apa saja. Yang pertama itu kalau segitiga restitusi, yang pertama tadi adalah apa? Validasi identitas. Ya, apa? Menstabilkan Validasi. Oh, menstabilkan. menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang
salah, kemudian yang terakhir Langgar. menanyakan keyakinan ya. Bagus Bu Ina. Jadi Ya. segitiga restitusi itu urutannya adalah menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Itu posisi kita sebagai manajer. Nah, selanjutnya dari kelima posisi kontrol tersebut, posisi kontrol mana yang selama ini Bapak Ibu gunakan? Tadi Bu Ina sudah menjawab posisi sebagai penghukum ya. Penghukum, pembuat merasa bersalah ya, sama sebagai pemantau nih. Nah, seperti itu tentunya mungkin bisa mulai dari sekarang kita perbaiki supaya kita itu ada apa ya namanya, supaya anak itu tidak takut sama kita, supaya mereka bisa menjadi murid yang lebih bertanggung jawab. Kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Siapa yang menyatakan saya kecewa sekali dengan kamu? Ini kira-kira apa ya? Posisi sebagai apa? Saya kecewa sekali sama kamu. Pembuat rasa bersalah, Bu. Iya, kecewa sekali itu kan pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Iya, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman. Teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu pemantau? Iya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ya, kan memberikan pertanyaan ya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi menawarkan dulu ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Iya, seperti itu ya, Mak. Menjas sebagai penghukum. Pembuat orang merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer, penghukum. Nah, sekarang pembelajaran 6 yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi seperti yang sudah saya katakan tadi, yang pertama menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu pertanyaannya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Kemudian menanyakan keyakinan dengan cara mengajukan pertanyaan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu contoh segitiga restitusi. Menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Guru berkata, contoh menstabilkan identitas itu membuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Ini contoh menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan bertujuan untuk membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Guru berkata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Seperti itu ya. Kemudian menanyakan keyakinan, bertujuan agar anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang didasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Begitu. Nah, di sini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan bersama murid saya ya. Ini menjadi gambaran bagi teman-teman Bapak Ibu guru semuanya.
supaya bisa terinspirasi dari segitiga restitusi saya ini, nggih. Saya putarkan dulu. Selamat pagi Mbak Kayla. Pagi Bu. Iya, sudah sarapan tadi? Sudah. Oh iya, sudah sarapan, pinter. Mbak Kayla tahu nggak kenapa Bu Guru panggil ke sini? Tahu nggak? Nggak tahu. Oh, tidak tahu. Mbak Kayla tadi berangkat ke sekolah jam berapa? Jam 7.30. Jam 7.30. Kalau berangkat sekolah jam 7.30 itu berarti Mbak Kayla bagaimana ya? Terlambat. Oh, terlambat. Kalau terlambat datang ke sekolah itu termasuk perbuatan yang baik apa tidak, Mbak? Tidak baik. Oh iya, terlambat ke sekolah termasuk perbuatan yang tidak baik. Nah, nggak apa-apa. Setiap manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan, termasuk berarti pasti juga pernah berbuat kesalahan dulu itu ya. Tapi di sini Bu Guru tidak mencari tahu siapa yang salah, tidak ingin tahu siapa yang salah gitu ya. Tapi Bu Guru ingin membantu Mbak Kayla mencari solusi bagaimana memecahkan masalah supaya Mbak Kayla itu tidak datang terlambat lagi ke sekolah gitu ya. Coba cerita sama Bu Guru, kira-kira tadi itu Mbak Kayla berangkat ke sekolah terlambat itu alasannya apa ya? Alasannya apa? Coba cerita. Karena apa? Karena tidurnya kemalaman. Oh, karena tidurnya kemalaman. Mbak Kayla terlambat ke sekolah karena tidurnya kemalaman. Lah, tidurnya jam berapa Mbak Kayla? Jam 10. Oh, jam 10. Jam 10 malam baru tidur. Iya. Jam 10 itu ngapain? Main HP. Oh, main HP. Main HP sampai jam 10 malam gitu? Iya. Oh alah Mbak Kayla. Coba kira-kira Mbak Kayla kalau sampai jam 10 itu main HP terus perbuatannya baik apa tidak? Tidak baik. Oh, tidak baik. Jadi perlu Perbaiki. diperbaiki. Pinter sekali ya. Karena main HP membuat tidurnya jadi kemalaman, terus bangunnya jadi kesiangan gitu ya? Iya. Oh iya. Coba Mbak Kayla masih ingat nggak keyakinan kelas kita dulu itu? Mbak Kayla waktu pertemuan awal dulu itu kita sudah membuat keyakinan kelas tentang apa itu? Tentang apa keyakinan kelas kita yang kira-kira Mbak Kayla langgar? Apa ya? Kalau datangnya terlambat berarti apa keyakinan kelas yang dilanggar oleh Mbak Kayla? Tentang apa? Kira Mbak Kayla masih ingat nggak keyakinan kelas kita yang dulu di awal pertemuan dulu itu kita pernah membuat keyakinan kelas ya. Nah, keyakinan kelas apa yang kira-kira Mbak Kayla langgar? Apa ya? Disiplin. Oh iya, disiplin. Disiplin itu penting nggak buat kita? Penting. Oh, penting. Jadi Mbak Kayla yakin ya bahwa disiplin itu sangat penting dan meyakini kalau nilai itu sangat penting bagi kita. Yakin? Yakin. Iya, baik. Berarti disiplin itu harus ditanamkan kepada kita supaya tidak terlambat lagi ke sekolah. Jadi kira-kira Mbak Kayla supaya memperbaiki tidak terlambat lagi bisa disiplin, kira-kira apa ya yang harus dilakukan Mbak Kayla? Apa ya? Tidur lebih awal. Oh iya, tidurnya lebih awal gitu. Terus kemudian apa lagi? Kalau tidurnya lebih awal, tidurnya jam berapa? Jam 8. Oh, jam 8 awalnya Mbak Kayla kan tidurnya kemalaman jam 10. Terus Mbak Kayla mau merubah sikapnya menjadi tidurnya jam 8. Bagus. Kemudian bangunnya biar nggak kesiangan, Mbak Kayla bagaimana? Jam 4.30. Jam 4.30 ngapain? Bangun. Iya, bangunnya jam 4.30. Apa yang dilakukan Mbak Kayla biar langsung terbangun di pagi hari? Apa? Pasang alarm. Oh, pasang alarm. Bagus. Jadi Mbak Kayla nanti akan memperbaiki tidurnya tidak malam-malam, tidurnya jam 8, kemudian pasang alarm jam 4.30 begitu. Iya.
Kira-kira mulai kapan ini Mbak Kayla akan melakukan perubahan ini? Hari ini. Hari ini, oke baik. Jadi nanti mulai hari ini Mbak Kayla akan melakukan itu semua ya. Akan tidurnya lebih awal, kemudian pasang alarm supaya bangunnya tidak kesiangan. Bu Guru yakin nanti Mbak Kayla akan menjadi anak yang lebih baik lagi ya, menjadi anak yang lebih semangat lagi berangkat sekolahnya, tidak terlambat dengan cara-cara itu. Bu Guru yakin Mbak Kayla akan menjadi anak yang solehah ya. Kemudian nanti Mbak Kayla juga datang ke sekolah tepat waktu, tidak terlambat lagi. Seperti itu ya Mbak Kayla. Ya. Bisa melakukan perubahan? Bisa. Bisa, pinter. Siap? Siap. Siap berubah? Siap. Siap tos dulu Mbak Kayla. Iya, pinter. Selamat siang Mbak Kayla. Siang, Bu. Oh iya, Mbak Kayla tadi udah istirahat belum? Sudah. Oh sudah istirahat. Mbak Kayla tahu nggak kenapa Bu Rati panggil ke sini? Tidak tahu. Oh tidak tahu. Bu Rati tadi melihat saat di kelas, saat ulangan ya. Tadi tuh Bu Rati melihat Mbak Kayla itu mencontek jawaban temannya. Kira-kira betul apa nggak tadi? Iya, betul. Oh, Mbak Kayla nyontek ya tadi ya? Iya. Oh iya, mencontek itu termasuk perbuatan yang bagaimana tuh Mbak Kayla? Tidak baik. Oh tidak baik, jadi mencontek itu perbuatan yang salah ya? Tidak baik ya? Tidak perlu dicontoh, tidak perlu ditiru ya? Nah, kira-kira kalau perbuatan yang tidak baik itu harus dibagaimanakan Mbak? Supaya mencontek itu kan perbuatan yang tidak baik, berarti harus di apa? Diperbaiki ya. Mencontek itu termasuk perbuatan yang tidak baik. Baik, tidak apa-apa Mbak Kayla. Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan ya, termasuk Bu Rati. Bu Rati itu pasti juga pernah melakukan kesalahan, tetapi di sini Bu Rati tidak akan mencari tahu siapa yang salah. Tapi Bu Guru ingin membantu Mbak Kayla menemukan solusi bagaimana caranya supaya Mbak Kayla itu tidak mencontek lagi, seperti itu ya. Nah, kira-kira Mbak Kayla, coba alasannya apa Mbak Kayla itu kok mencontek jawaban temennya pada saat ulangan? Kira-kira apa? Coba Mbak Kayla itu ceritakan sama Bu Guru. Kira-kira apa? Tadi malam tidak belajar. Oh, tadi malam tidak belajar. Jadi Mbak Kayla tidak belajar, jadi menyebabkan Mbak Kayla tidak bisa mengerjakan apa? Tugas. Mengerjakan ulangan, mengerjakan tugas dengan baik sehingga Mbak Kayla jadi mencontek itu ya? Iya. Oh iya, kira-kira Mbak Kayla masih ingat nggak keyakinan kelas kita dulu yang pernah kita buat bersama teman-teman, keyakinan kelas kita yang kira-kira Mbak Kayla langgar itu tentang apa keyakinan kelasnya ya? Kalau Mbak Kayla itu mencontek jawaban temannya, keyakinan kelas apa yang Mbak Kayla langgar? Apa? Tidak. Apa tidak apa? Tidak jujur. Tidak jujur. Jadi yang berarti keyakinan kelasnya yang dilanggar itu yang jujur ya. Jujur dalam apa Mbak? Dalam mengerjakan ulangan. Iya, jujur dalam mengerjakan ulangan. Jadi kita harus jujur dalam mengerjakan ulangan, jujur dalam bertindak ya. Iya, jadi Mbak Kayla yakin ya bahwa apa jujur itu penting untuk diri kita ya. Nah, dalam diri kita harus ditanamkan sifat jujur. Yakin itu ya? Penting ya nilai jujur itu ya. Oke. Untuk menanamkan nilai jujur itu harus dibiasakan sejak diri dalam diri kita ya. Nah, mencontek itu termasuk perbuatan yang tidak baik. Tidak baik, tidak jujur. Maka dari itu perlu diperbaiki. Kira-kira apa yang harus Mbak Kayla lakukan supaya Mbak Kayla itu tidak mencontek lagi jawaban temannya? Kira-kira apa yang harus dilakukan? Belajar. Kemudian apa lagi? Apalagi Mbak Kayla? Belajar, terus apa lagi? Bagus. Selain belajar apa lagi? Kalau ada ulangan bagaimana?
Mengerjakan ulangan sebisanya. Iya, mengerjakan ulangan sebisanya. Kemudian apa lagi? Berdoa kepada Allah. Oh iya, berdoa kepada Allah. Jadi Mbak Kayla akan melakukan perubahan ya untuk mengatasi supaya tidak mencontek lagi, yaitu dengan cara belajar lebih rajin, kemudian mengerjakan ulangan sebisanya, semampunya gitu ya. Kemudian yang terakhir berdoa kepada Allah. Mbak Kayla akan melakukan perubahan itu kira-kira mulai kapan? Hari ini. Hari ini. Nah, hari ini Mbak Kayla akan mulai melakukan perubahan ya. Belajar lebih rajin lagi ya. Kemudian mengerjakan ulangan semampunya, dan yang terakhir berdoa kepada Allah. Kamu harus rajin-rajin berdoa, beribadah, dan semangat dalam belajar seperti itu. Mbak Kayla siap ya melakukan perubahan itu semua? Siap. Siap memperbaiki supaya tidak mencontek lagi ya? Iya. Siap? Siap. Siap. Oke, tos dulu. Ya, pintar. Tepuk tangan dulu. Ya, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kayla, senang sekali melaksanakan praktek segitiga restitusi. Saya diajarkan Bu Rati mencari solusi dari masalah saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi adalah segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di kelas saya. Kemarin waktu ada murid saya yang melakukan kesalahan dan saya memposisikan diri saya sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Nah, kira-kira teman-teman adakah yang sudah menerapkan segitiga restitusi di kelasnya? Coba sharing di sini teman-teman, kalau ada yang sudah silakan itu coba berpendapat. Silakan Bu Ina. Terima kasih Bu Rate. Nggih, Kita sharing-sharing ya Bu. nggih. Kemarin saya sudah menerapkan itu Bu, mencoba menerapkan segitiga restitusi dengan 3 kali tindakan nggih. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, kemarin kasus saya itu ada anak saat upacara itu tidak mengenakan topi dan juga dasi Bu. Nah, kemudian saat pembelajaran juga ada murid, juga kebetulan murid itu lagi, anak itu lagi, dia tidak mengerjakan tugas, tidak mengumpulkan PR. Jadi waktu itu saya langsung restitusi 2 kasus itu Bu. Ya, dengan menggunakan 3. Mic-nya Bu, mic-nya dinyalakan dulu. Oh iya, maaf. Sampai mana tadi? Saya melakukan restitusi ke 2 kasus Bu waktu itu. Kebetulan dengan anak yang sama. Nah, itu yang kasus pertama, anak itu saat hari Senin tidak memakai atribut upacara Bu, topi dan juga dasi. Nah, kebetulan di hari yang sama itu anak tersebut juga tidak mengumpulkan tugas. Jadi saat itu saya langsung merestitusi 2 kasus itu sekaligus menggunakan 3 langkah yang Bu Ratih jelaskan tadi. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Nah, saat pengalaman saya menggunakan segitiga restitusi ini juga pengalamannya sangat luar biasa ya Bu, karena di dalam itu kita melaksanakan tahap-tahapan yang memang membuat anak itu dia merasa sadar, ya, anak itu sadar, dan dia kita akan bisa menumbuhkan pemikiran dia, bagaimana langkah dia selanjutnya. Kemudian apa
hal yang akan dilakukan untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ini bisa langkah-langkah tersebut bisa memicu anak tersebut untuk berpikir dan untuk dia merevisi kesalahannya, membetulkan kesalahan dia gitu. Jadi dengan kita menerapkan segitiga restitusi ini memang hasilnya memang sangat bagus ya untuk anak juga, menunjukkan tanggung jawab yang baik. Oh iya, terima kasih Bu Ina, luar biasa sekali pengalamannya mengenai segitiga restitusi. Semoga Bapak Ibu guru yang lain yang belum menerapkan bisa menerapkan segitiga restitusi ini di kelasnya karena sangat bermanfaat sekali ya Bu Ina bagi kita seperti itu. Nah, demikianlah tadi teman-teman diseminasi budaya positif yang saya terapkan di SD Negeri 1 Mungle. Semoga bermanfaat. Sebelum saya menutup kegiatan pada siang hari ini, kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada tanggapan mengenai diseminasi saya hari ini? Apakah ada yang ingin menanggapi? Silakan. Cukup Bu, tidak ada pertanyaan. Oh ya, terima kasih Bu Ina. Oke, kalau Sekali, ya. teman-teman yang lain bagaimana ya? Apakah pada mengantuk? Yang lain tidak ada suaranya ini ya. Tidak apa-apa, memang di Bengle itu susah sinyal Bu, mohon maklum ya. Jadi terima kasih sekali atas partisipasinya Bu Ina, selalu aktif dalam komunikasi diseminasi hari ini. Semoga teman-teman yang lain bisa menerapkan budaya positif di sekolahnya masing-masing, di kelasnya masing-masing, dengan cara kita sebagai guru dan memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Mungkin cukup sekian teman-teman diseminasi budaya positif dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih Bu Rate. Terima kasih ilmunya Bu. Oh ya.